Kembali lagi dengan kelompok Satiti. Satu pasti di hati. Bersama kami yang beranggotakan Saya Alex absen 2. Saya Yudis absen 3. Saya Kalan absen 15. saya Adil absen 5. Saya Poppy absen 27. Dan saya Jerry nomor absen 31. Yuk langsung aja kita ke tempatnya. Poppy Go! Waduh, Poppy kamu kok ngawur gini sih? Kenapa kita ke rumah sakit? Siapa yang sakit coba? Gak ada yang sakit kak. Udah ikut aku dulu yuk. Terus yang lain kemana? Cari yang lain, ayo. Oh ya udah. Kamu di sini. Teman-temanku kemana? Woi kameramen. Teman-temanku dilempar kemana? Ini patung siapa? Mumpung nggak ada yang lihat, aku foto-foto aja deh. Mau bisa pamer ke teman ya kan? Itu bukannya Yudis ya? Lah iya, ngapain tuh bocah? Samperin yuk. Ayo. Pilih yang kasih Adi. Akhirin aja kalian. Jadi udah nemu patung pemilik rumah sakit ini aja kamu. Patung siapa tadi? Aku mau nanya ke kalian, ini patung siapa? Ditaruh sembarangan di sini ya kan? Enak aja sembarangan ditaruh di sini. Ini tuh orang yang mendirikan Dokter Un tahu. Emang perjuangan Dokter Un apa sih? Kok sampai ada patungnya sama rumah sakit sebesar ini? Widih, ada yang datang nih. Kamu dari mana aja, Lan? Aku habis di toilet. Dari tadi aku terlalu panik. Soalnya habis diteleport, aku kira aku ditinggal kemana. Emang pada dasarnya teleponnya aja yang agak rusak. Jadi bentar kan kita. Maaf guys, kesalahan teknis. Oh iya, tadi aku denger si Yudis tanya kenapa Dokter Un bisa jadi pahlawan dan jasanya dikenang sampai sekarang. Sini, aku bantu jawab. Oke, Kalan. Jadi, rumah sakit Dr. Un ini dibangun pada tanggal 1933. Dahulu namanya Poliklinik Kesehatan Zhejiang dan dibangun dengan tujuan pelayanan kesehatan dasar dan kandungan. Tokoh terkenalnya yaitu Dr. Un Bun Ing, seorang dokter Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa. Dr. Un ini sangat banyak jasanya, seperti mendirikan poliklinik bersama tokoh Tionghoa yang pertama, Yap Chuan Ping, dan sekelompok muda Tionghoa lainnya. Kemudian saat peperangan terjadi, Dr. Un keluar masuk dalam kamp TNI untuk mengobati para prajurit tanpa menghiraukan tembakan dari Belanda. Beliau juga ikut dalam pertempuran pagi hari di Solo. Dr. Un merawat para tentara yang rela keluar masuk zona merah untuk menyelamatkan masyarakat Solo ketika peperangan di Solo terjadi. Bahkan beliau tidak meminta bayaran atas perawatan yang dilakukan. Beliau hanya fokus pada kesembuhan pasiennya, itu pun pasiennya sudah 200 orang per hari. Namun kalian tahu nggak sih kalau Dokter Un itu pertama-tamanya tidak diperbolehkan untuk menjadi dokter oleh keluarganya yang pedagang kaya raya, tetapi disuruh untuk menjadi pedagang tembakau oleh keluarganya di Salatiga. Loh, kenapa kok tidak diperbolehkan oleh keluarganya? Dahulu juga tidak banyak dokter yang berasal dari keturunan Tionghoa, dan dokter dulu dianggap kaya karena penundaan orang. Oleh sebab itu, Dokter Un dahulu tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang dokter. Kalau Dokter Un nurut sama keluarganya, pasti rumah sakit yang besar ini tidak akan ada. Selain itu, apa yang bakal terjadi ya sama rakyat Solo yang menghadapi peperangan tanpa pengobatan? Nah, makanya Dokter Un ini merupakan salah satu pahlawan yang memiliki banyak jasa di kota Solo ini. Oh ya, Dokter Un ini juga dianugerahi gelar Kanjeng Raden Mas Tumenggung Haryo Un Bun Ing Darmo Wisoto oleh Sri Mangkunegara IX di Pura Mangkunegaran pada 11 September 1993. Selain itu, Dokter Un juga diberi penghargaan Satya Lancana Kebaktian Sosial oleh pemerintah Indonesia loh. Keren kan? Wah, ternyata keren banget ya Dokter Un ini.
sampai sekarang rumah sakitnya pun sukses besar begini. Nah, buat kalian tadi yang bingung kenapa kita ke rumah sakit dokter ini, ya tentu saja karena rumah sakit dokter ini penuh dengan sejarah Dokter Un yang rela mengabdi demi kesehatan rakyat Solo. Wah, jadi tahu banyak hal nih aku. Oh iya, tadi aku dengar tentang perang 4 hari 4 malam di Solo itu emang beneran terjadi. Aku kira peperangan itu cuma ada di Ambarawa sama Bandung aja. Beneran terjadi toh, buktinya ada Monumen 45, kemudian patung Mayor Ahmadi, salah satu pahlawan yang bertarung dan mengorbankan diri demi Solo agar bebas dari penjajahan Belanda. Oh iya, patung Mayor Ahmadi ya? Udah lama aku tidak melihat patungnya. Mana kalau kita ke sana aja, soalnya aku nggak tahu patung Mayor Ahmadi dan maklum aku orang Solo baru, nggak pernah jauh-jauh ke sini. Yaudah, ayo ke sana. Tunjukkan patung Mayor Ahmadi, sekalian aku jelaskan sejarahnya. Pak, cari teman yang lain juga, belum ketemu soalnya. Oke. 1, 2. Siap, ini nggak besar lagi kan? Tidak, Mas Bro. Teman-teman, itu suara apa ya? Suaranya aneh, itu dari semak-semak itu. Nah, iya juga ya, itu suara apa ya? Kok asalnya dari semak-semak itu, semak-semaknya juga gerak-gerak lagi. Alah, udah cek aja, nggak usah takut. Wah, kamu aja yang cek, katanya jangan takut. Bener tuh, bener. Ah, ya udahlah. Woi, gimana sih? Ada apa di semak-semak? Ah, sabar toh. Katanya harus berani, kok takut gitu? Alah, Alex, tak pikir siapa? Nakut-nakutin baik kamu. Woi teman-teman, ini si Alex nih. Ya elah, tiwas takut. Kukira ada penguntit atau hewan buas loh. Ternyata kamu toh, Lex. Aduh, Lek, nakutin-nakutin aja. Ah, aku ini aku ada di mana ini? Kok aku bisa di sini? Kok aku ada di semak-semak ini? Tahu, tanya kita. Aduh. Nah, baiklah. Tapi kenapa kita ada di sini? Jadi gini, Lex. Aku dan penonton ingin tahu bentuk patung Mayor Ahmadi dan sejarahnya. Oh iya. Sini aku jelasin tentang Mayor Ahmadi. Jadi Mayor Ahmadi ini adalah seorang perwira tinggi, birokrat, dan politisi dari Indonesia. Ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Desa dari tahun 1973 hingga 1978. Ini gambarin apa, Lex? jadi patung ini memperlihatkan patung Mayor Ahmadi yang Memegang senjata di tangan kanan dan buku di tangan kiri, penggambaran ini menunjukkan bahwa dirinya sebagai sosok pemimpin tentara pelajar yang harus mengimbangi tugasnya sebagai prajurit di medan perang dan juga sebagai pelajar yang harus menuntut ilmu dalam segala situasi. Perasaan aku nggak pernah denger deh tentang pahlawan ini. Soalnya nggak pernah dengar Mayor Ahmadi ini. kesalahan teknis. Sebenarnya Mayor Ahmadi ini tidak menyandang gelar pahlawan sih, Bob. Tetapi, meski Mayor Ahmadi belum menyandang gelar pahlawan, keberadaan monumen ini menjadi bentuk penghargaan pemerintah Republik Indonesia terhadap seorang pejuang asal Surakarta. Walah, begitu toh. Pantas aja nggak pernah dengar Mayor Ahmadi di pelajaran pahlawan. Terus itu Mayor Ahmadi kan pejuang asal Surakarta. Emangnya beliau berperan dalam apa sampai dibikin monumen seperti ini? Pak, aku bantu jawab ya. Jadi, Monumen Mayor Ahmadi ini merupakan sebuah tugu berupa patung sebagai peringatan peristiwa sejarah serangan umum 4 hari di kota Solo pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949. Lokasinya ada di Stablan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Waktu pembangunannya adalah tergolong cukup cepat karena baru dilakukan peletakan batu pertama pada tanggal 27 Maret 2010, lalu diresmikan pada 7 Agustus di tahun yang sama, dan hanya membutuhkan waktu 6 bulan hingga peresmian. Tujuannya adalah sebagai pengingat bagi rakyat Solo akan peristiwa serangan umum 4 hari di Solo.
Peristiwa tersebut merupakan bentuk kesolidaritas tentara Indonesia dan rakyat dalam menghadapi penduduk Belanda pasca kemerdekaan. Peristiwa ini pula yang membuat nama Slamet Riyadi melejit di kalangan rakyat Indonesia dan pihak militer Belanda. Peran Mayor Ahmadi sebagai pemimpin pertempuran dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI khususnya di Solo diabadikan dalam bentuk monumen Mayor Ahmadi. Jadi begitu, ternyata kisah perjuangan Mayor Ahmadi tidak kalah menarik ya dari Dr. Un. Dari tadi itu ada serangan 4 hari di Solo ya, memangnya itu kejadian apa ya? Itu aku tahu, ayo aku antar ke monumen yang memperingati kejadian itu. Kalian ngerasa ada yang kurang nggak sih? Siapa gitu? Iya, hotel mana ya? Yang duduran dekat patung siapa sih? Hotel bukan? Kamu ngapain tidur di situ? Kalian loh, maaf ya, aku tadi ketiduran di sini. Yaudah yuk, kita langsung ke monumen 45 aja. Oh iya, aku tahu tempat itu. Jangan nyasar lagi loh, Po. Pak, akhirnya kamu nggak nyasar lagi, Pak. Ya toh, kan pro. Iya. Udah. Ini tempat apa sih sebenarnya? Oke, sini aku jelasin. Jadi monumen 45 ini adalah monumen yang dibangun untuk memperingati peristiwa bersejarah di kota Solo, yaitu serangan umum 4 hari yang terjadi pada tanggal 7-10 Agustus 1949. Monumen ini didirikan di Taman Banjarsari, di mana serangan tersebut terjadi. Penggagas serangan tersebut adalah Letkol Slamet Riyadi dan rekannya Mayor Ahmadi loh. Setelah kalian mengetahui mengapa monumen 45 dibangun, aku mau jelasin apa isi monumen ini. Monumen 45 dibangun dengan patung dua pejuang, yaitu ulama pejuang dengan membawa keris dan pejuang rakyat jelata yang membawa bambu runcing. Pemandangan ini tampak dari sisi sebelah utara. Tugu monumen 45 berbentuk atap rumah joglo dan berketinggian 17 meter, melambangkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan di sisi sebelah selatan dibangun 3 patung pejuang, yaitu prajurit, pemuda pejuang, dan wanita yang membawa bakul dan obat-obatan. Di atasnya terdapat simbol Garuda Pancasila di dalam tugu. Selain itu, di sisi ini juga dibangun tangga naik di mana kita bisa melihat deretan relief yang dibuat melingkari tugu. Relief-relief ini menceritakan tentang rangkaian kejadian penting perjuangan rakyat Solo sejak Perang Kemerdekaan hingga Orde Baru. tambahan informasi, monumen 45 ini dekat dengan patung Mayor Ahmadi. Lebih tepatnya lokasi berada di Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Waktu pembangunannya sendiri pada tanggal 10 November tahunnya 1976. Tujuan monumen ini dibangun adalah untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, lebih tepatnya jasa Mayor Jenderal Ahmadi dan juga Brigadir Jenderal Slamet Riyadi. Monumen 45 Banjarsari merupakan sebuah tugu prasasti serta relief yang menceritakan peristiwa serangan umum kota Solo dan kisah tentang kedua tokoh tersebut. Wow, monumen ini memiliki banyak arti ya. Iya, menarik banget ya. Sampai dibangun monumen kayak gini, ternyata peperangan itu beneran harus berjuang dan mengarahkan seluruh tenaga ya. Ya, jadi bisa ngebayangin gimana perjuangan para pahlawan yang mati-matian memperjuangkan Indonesia, khususnya kota Solo ini. Nah, oleh karena itu, kita dan para penonton harus cinta sama negara Indonesia. Nah, bener tuh, cintai Indonesia kita. Karena kita Generasi penerus bangsa Indonesia. Viewers, jalan-jalan kita di tempat bersejarah. Sampai di sini aja. Jangan lupa like dan subscribe. Kemen membeli fruity. Kelompok satu pamit undur diri. Dadah. Nah, kok aku pernah balik sini? Aduh, alatnya rusak. Kan harus berjuang dan mengarahkan seluruh tenaga ya. Lato-lato. Bener ya. Wow, monumen ini memiliki banyak arti ya. Oke, kalan. Ini Oh iya. Kudu mulia lo.
Kan ada badai di sekitar sini, badai. I need kertas. Tolong. Yudis terkena badai, Bun. Oh, ini.